Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umurin dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Dengan hormat Abi Alif dan Linda selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamara Bani Tidak, dengan hormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa kondisi yang di rumah semoga sehat selalu dan bahagia. Di sini saya Nisa Nurulita dari kelas 12 M Al-Quran Bani Tidak akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya dari pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 tentang Sultan Syahrir. Di sini, siapa itu Sultan Syahrir? Sultan Syahrir itu beliau, sejarah singkatnya, beliau itu lahir di Padang Pajang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau itu adalah anak dari ayahnya, beliau itu bernama Muhammad Rashad. Muhammad Rashad ini adalah seorang jaksa ternama di sana. Kemudian sejarah singkat pendidikan beliau itu berpendidikan awal, pendidikan di Mulo, dan dilanjutkan di AMS, dan beliau lanjut lagi di Bandung. Nah, setelah beliau menempuh pendidikan selama itu, beliau akhirnya pada saat di Bandung beliau mengikuti organisasi Patria Sponteku. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 1927 beliau itu mengikuti organisasi namanya Jong Indonesia. Jong Indonesia sendiri artinya adalah organisasi penghimpun pemuda Indonesia. Dan jasa beliau ini pada tahun 1929 beliau itu melanjutkan pendidikannya itu di Belanda, melanjutkan di Fakultas Hukum di sana. Kemudian beliau menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia, tapi beliau menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia di Belanda posisinya. Kemudian beliau di Belanda masih di Belanda, beliau itu mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia. Itu pula berada di Belanda. Kemudian beliau itu tidak sendiri untuk mendirikan PNI tersebut, beliau bersama dengan Muhammad Hatta. Dan karena orang-orang Belanda tidak menyukai pada saat itu penjajahan Belanda ya, itu orang Belanda tidak menyukai yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, yakni mendirikan PNI tersebut. Maka karena tidak menyukainya, akhirnya sama Belanda beliau itu selama penjara di Cipinang pada tahun 1930. Habis itu Jepang. Nah, ini pada saat penjajahan Jepang itu beliau adalah seorang nasionalis sejati yang anti fasis. Nah, beliau itu memimpin pada saat Jepang ini, beliau itu memimpin gerakan bawah tanah. Dan beliau ini juga seorang yang aktif pada Perang Dunia Kedua. Beliau aktif khusus pada wilayah Pasifik. Jadi dulu pas Perang Dunia kan semua wilayah. Nah, beliau ini khususnya di bagian Pasifik. Beliau ini bisa mengetahui rencana musuhnya atau apapun yang berhubungan dengan Jepang dan Indonesia dengan pesawat dia yang beliau miliki. Kemudian setelah itu lanjut jasa beliau semenjak kemerdekaan. Beliau itu adalah salah satu juga yang menggebu-gebu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau ini yang mendorong Muhammad Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada semenjak kemerdekaannya, setelah kemerdekaan diproklamasikan dengan latar belakang Sultan Syahrir yang mendorong mereka, kemudian pada tahun 1945, masih pada tahun kemerdekaan, beliau ini menjadi Perdana Menteri atau pemimpin kabinet parlementer di sana. Tidak cuma itu saja, beliau juga menjadi Menteri Luar dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian akhirnya masih berlangsung, akhirnya beliau itu mendirikan sebuah partai namanya Partai PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang didirikan pada tanggal 20 November 1945 masih pada tahun yang sama dan kemerdekaan. Kemudian beliau akhirnya setelah itu berkembang dengan pesat, beliau membangun lagi sebuah partai, yakni dinamakan Partai Sosialis Indo pada saat itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sengaja mau kita sama-sama belajar, bila ada kurangnya mohon diingatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.